Baiklah, kali ini kita sudah bersama saudara Michael sebagai pelaku pinjol pada platform Shopee, yaitu tepatnya pada Shopee Pay Later ataupun Shopee Pinjam. Nah, yang pertama yaitu kenapa Anda tertarik menggunakan pinjol tersebut? Karena gini ya mas, eh pinjol itu syaratnya mudah, walaupun jumlahnya nominalnya tidak besar, tapi kan syaratnya mudah. Jadi untuk misalnya kalau saya kan Shopee Pay Later untuk beli-beli barang saat kita baru nggak punya belum gajian gitu misalnya kan bisa buat nalangin Oh, dulu iya, gitu iya. mas. Jadi nanti diganti waktu gajian gitu. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan apa yang pernah Mas Michael temui saat menggunakan pinjol tersebut, menggunakan. Selama saya menggunakan Shopee Pay Later, pinjol Shopee Pay Later ini ya nggak pernah sih mas saya ketemu masalah, soalnya ya saya eh, bayarnya sih tepat waktu, selalu tepat waktu sih, jadi nggak pernah lewat. Mungkin ada beberapa orang yang telat-telat bayar gitu, jadi mereka didenda atau gimana gitu ya mas Jadi ya. ada penundaan setelah telat membayar gitu ya Mas ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu eh, eh, bagaimana pendapat Mas, yaitu Mas Michael, bagaimana masyarakat ini menyikapi dengan adanya pinjol ini? Bagaimana masyarakat menyikapinya? Gini ya mas ya, kalau pendapat saya, pinjol kan zaman sekarang banyak ya, di masa-masa sulit seperti pandemi sekarang ini banyak orang yang butuh uang cepat gitu ya. Kalau pinjol ini kan banyak sekali platform apa aplikasi gitu yang menyediakan pinjol. Jadi kalau saran saya kepada masyarakat ya, jika ingin menggunakan pinjol ya silahkan, itu hak kalian. Tapi pikirlah apakah Anda sanggup untuk mengembalikan atau tidak, karena menurut saya semua aplikasi pinjol walaupun itu resmi ataupun tidak itu tetap bunganya itu besar mas gitu. Ya. Jadi mereka harus pinter-pinter aja. Jadi misalnya tanggal sekarang pinjam berapa, dia harus mengembalikan tanggal berapa, dia harus bisa mengira-ngira itu apakah dia bisa mengembalikan atau tidak ya begitu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana seharusnya OJK dan pemerintah itu menanggapi adanya kasus-kasus pinjol ini, kasus-kasus yang sering terjadi pada pinjol-pinjol ilegal ataupun pinjol yang lainnya. Gini ya mas ya, kan banyak aplikasi pinjol yang ilegal Ya, maupun ilegal. legal. Itu kan sebenarnya setahu saya pinjol-pinjol itu yang resmi sudah ditetapkan sama pemerintah apa OJK itu buat besaran bunganya dan lain-lain, itu sebenarnya setahu saya sudah ditetapkan dari sananya. Tapi kan banyak pinjaman-pinjaman ilegal yang mungkin tenornya lebih besar atau syaratnya lebih mudah, yaitu pemerintah harus bekerja sama dengan OJK dan juga masyarakat, juga mengedukasi masyarakat untuk memilih, walaupun dia berkeputusan untuk mengambil pinjaman online di aplikasi, tapi dia juga harus memilih dengan benar aplikasi apa yang akan dia ambil, apakah itu ilegal atau sudah legal, lalu bagaimana syarat ketentuan perjanjian-perjanjian dan lain-lain, atau nanti jika ada keterlambatan gimana konsekuensinya. Masyarakat kan harus diedukasi oleh pemerintah maupun OJK itu sendiri. Selain mereka juga harus memberantas Oke, aplikasi-aplikasi ya. yang ilegal itu. Jadi mungkin dari sisi yang ilegal ya Mas ya. Jadi kan nggak resmi dari OJK gitu. Mungkin apakah harus pemerintah itu harus peran yang utama itu bagaimana? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin tambahan dari yang Kalau pertanyaan yang tadi yang
khusus untuk yang ilegal kan Mas, kalau dari yang legal seperti Shopee Paylater dan yang lainnya itu kan sudah dinaungi oleh OJK kan. Nah kalau yang belum itu bagaimana? Gini ya Mas, Yang masih legal Mas. Ilegal. kalau saya itu punya pendapat kalau pemerintah bersama OJK bekerja sendiri mungkin bisa, tapi tidak akan 100% bisa memberantas. Jadi memang menurut saya pemerintah harus mengedukasi masyarakat, memang begitu. Jadi mengantisipasi agar masyarakat tidak terjerumus pada aplikasi yang ilegal. Jadi ya. mereka harus diberi edukasi lah, begitu menurut saya. Terima kasih Saudara Michael telah mau untuk ditanya jawab. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.